Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur karena dalam karya kami, karena dalam pekerjaan kami, Engkau turut bekerja. Karena itu pekerjaan kami akan baik adanya. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nats untuk kita pada hari ini ialah dari Roma 8 ayat 28, saya akan membaca demikian tertulis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, Roma 8, tadi natsnya ayat 28 kita baca, bahkan sering dikatakan orang sebagai inti surat Roma. Bahkan bisa juga dikatakan tentang inti pesan Paulus. Dan dalam Roma 8, saudara-saudara, Paulus secara umum menyatakan hal yang sungguh-sungguh baru sebagai identitas orang Kristen. Identitasnya. Apa itu yang baru sebagai identitas kita? Hal itu bermula ketika Paulus dalam Galatia 1:16 mengatakan bahwa Tuhan berkenan menyatakan anaknya dalam aku saat dia berjalan ke Damaskus saat itu. Dan yang menyatakan diri Tuhan, maksudnya Kristus, menyatakan diri melalui Roh Kristus. Jadi saudara-saudara, karena Tuhan menyatakan diri padanya, pada Roma 8 ayat 9, Paulus mengatakan seperti ini. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang baru, identitas Kristen, ialah oleh roh Kristus, kita menjadi milik Kristus. Lebih lagi dari situ, yang terjadi sebagai identitas Kristiani. Kita milik Kristus, dan dalam Roma 8 ayat 16, Paulus mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah yang terjadi pada orang Kristen karena roh Kristus ada padanya. Bahkan dalam kesaksian kita, Roh Kudus, Roh Kristus bekerja. Kalau begitu apa artinya? Artinya saudara-saudara, kita memiliki karakter rohani. Bahkan identitas baru kita boleh disebut kita menjadi manusia rohani. Maksudnya apa? Dengan karakter rohani, dengan menjadi manusia rohani, maka kita dalam menghadapi banyak hal, katakanlah ketika kita menghadapi proses yang panjang, kita diberi karakter kesabaran oleh Roh Kristus dalam bentuk buah-buah roh itu. Ketika kita menghadapi kebencian yang ada di mana-mana, maka kita memiliki karakter kemurahan karena buah-buah roh yang ada pada kita membuat kita memiliki kemurahan. Dan di tengah-tengah banyaknya kemarahan, katakanlah yang sering meluap-luap terjadi, kita diberi karakter oleh roh yang ada pada kita, yaitu buah roh tadi, penguasaan diri. Ini hidup di dalam roh, hidup rohani Kristiani yang membuat kita dalam hari-hari kita, saudara-saudara, bisa menghadapi, melewati tantangan. Tapi dengan itu semua, saudara-saudara, maka kita memang tetap harus menghadapi soal-soal kehidupan. Kita tidak menjadi imun sekalipun roh Kristus ada pada kita. Kita tidak menjadi kebal dengan seluruh tantangan itu. Dalam Roma 8 ayat 22, dikatakan oleh Paulus, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh, dan pada ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh tadi, kita juga turut mengeluh. Jadi kita ikut serta dengan apa yang manusia lain alami. Namun kita mengalaminya sebagai manusia rohani. Dan kalau begitu apa yang kita harus lakukan? Bekerjalah, katanya. Hadapilah,
Bukan hanya karena kita sudah punya karakter, tapi seperti ayat yang tadi kita baca, Allah akan turut bekerja dalam semua yang kita lakukan, dalam kita menghadapi tantangan, dalam kita mengupayakan kebaikan, dalam kita menyelesaikan soal-soal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan dengan itulah kita akan menjadi pemenang. Malah saudara-saudara, yang cukup menarik pada ayat 37 dari Roma 8, Paulus menambahkan, kamu akan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Roh Kristus tadi kita menang, betul. Karena Roh Kristus tadi kita bisa menang menghadapi begitu banyaknya tantangan. Tapi kenapa kita lebih dari orang-orang yang menang? Ialah karena kita sekalipun diberi kuasa Roh itu, kita bisa ikut memasuki tantangan. Kita bisa ikut menanggung banyak hal. Kita bisa ikut bersama-sama orang lain juga mengalami tantangan. Dan karena itulah kita lebih dari sekadar orang-orang menang. Kita lebih dari sekadar menang sendiri. Karena kita bisa memenangkan orang lain. Kita bisa bersama orang lain menang. Kalau kita sekali lagi mengerjakan hal-hal. Dan dengan kita mengerjakan banyak hal, Allah turut bekerja di situ. Dan dengan itulah kita diberkati. Dan dengan itulah kita menang. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari orang-orang yang menang. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami adalah orang yang Kau beri roh, karena itu kami bisa menghadapi banyak tantangan. Bahkan dalam menghadapinya ya Tuhan, Kau memberi kepada kami karakter buah-buah roh. Dan biarlah kami mengerjakan semuanya itu, karena kami percaya semua tantangan yang kami lalui, disitulah juga Allah, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Demi putramu Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. GKPS TV.